Halo guys, buat kalian anak Paskibra dan Paskibraka, hari ini aku mau nunjukin ke kalian salah satu produk yang bagus banget, yang keren banget dari Kompas Ayu Shop, yaitu kaos harta tahta Paskibraka. Kalian bisa request anak-anak kalian di sini buat nunjukin identitas anggota kalian di Paskibraka. Terus itu bahannya bener-bener adem banget, bener-bener bagus. Terus ini tuh lagi ada promo selama bulan Januari sampai Februari. Jangan lupa cek akunnya dan jangan lupa di order. Hai para pembaris, saat ini kalian sedang bersama Bang Kumis. Bersama Bang Kumis dalam acara Bang Kumis juga. Bang Kumis itu adalah bincang-bincang kupas tentang hal-hal mistis. Sudah ada di manakah kita saat ini? Kok kita ada di warteg? Bagaimana ini editor? Ini kan konten yang harusnya seram. Cobalah pindahkan ke tempat yang lebih seram gitu. Masa kita mau syuting di warteg? Ganti dong, ganti. Ya lumayan ini. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman kita semua. Pada sesi Bang Kumis di Kompas Ayu TV kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman mistis dan misteri. Editor, ini suaranya gimana? Kenapa mesti seperti ini suaranya? Biasa aja dong. Cukup suasananya saja yang seram. Suaranya biasa saja. Karena suara saya itu sangat merdu. Oke, kita lanjutkan. Editor saya itu memang rese orangnya ya, suka mengubah-ubah suara menjadi yang aneh-aneh. Pada kesempatan kali ini, tentunya di episode pertama, kita akan membahas tentang pengalaman misteri dari bintang tamu kita. Karena memang kita harus menghadirkan bintang tamu di acara ini. Namun karena suasana pandemi ini masih sangat runyam ya, jadi kita belum bisa menghadirkan bintang tamu. Tapi masa kita harus membuat konten ini tanpa bintang tamu gitu? Tapi tidak apa-apa, kita coba berjalan saja dulu. Saudara yang budiman, bagaimana pengalaman mistis Anda yang pernah Anda alami sejauh ini? Kira-kira apakah bisa diceritakan kepada kita semua? Loh, kok diem saja? Ini saya pikir-pikir ini saya seperti orang gila jadinya mau wawancari kursi kosong. Ya sudahlah, karena di episode 1 ini kita belum ada bintang tamunya, maka saya terpaksa harus menceritakan pengalaman mistis saya sendiri. Jadi langsung saja ya ceritanya kita mulai. Pada tahun 2010, saya waktu itu melatih Paskibra di salah satu sekolah di wilayah Indramayu Kota. Saya sebutkan saja ya nama sekolahnya. Nama sekolahnya itu SMA Negeri 1 Indramayu, yang waktu itu terkenal sekali dengan sebutan RSBI atau biasa dikenal dengan singkatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Pada saat itu, karena ekstrakurikuler ini wajib mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan, latihan dasar kepemimpinan ini wajib sekali diikuti oleh semua ekskul, termasuk Paskibra yang saya latih. Di sana itu ada Paskibra, Pramuka, PMR, dan tentunya juga OSIS yang menaungi semua ekskul tersebut. Saat itu kita berkegiatan di Palutungan, Kabupaten Kuningan, tepatnya di kaki Gunung Ciremai. Gunung Ciremai itu terkenal cukup mistis ya, karena saking mistisnya sempat beredar kabar bahwa di gunung tersebut dihuni oleh Nyi Pelet. Nyi Pelet itu berarti orang yang memelet berarti dia suka memberikan ajian-ajian tertentu ya kepada para pria, sehingga pria itu menjadi kesengsem
dan langsung jatuh cinta seketika kepada orang yang diberikan ajian tersebut. Selain daripada itu, Gunung Ciremai juga mempunyai banyak cerita-cerita mistis dari para pendaki-pendaki gunung yang ingin sampai ke puncaknya. Karena memang tempat tersebut masih jarang dijamah oleh manusia. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba membagikan pengalaman mistis saya beserta adik-adik satuan Paskibra yang saya latih waktu itu. Jadi begini ceritanya. Ceritanya itu dimulai saat ketika kita datang ke bumi perkemahan tersebut, tepatnya nyampai di tempat bumi perkemahan itu sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang ya. Saat itu kami langsung mendirikan tenda-tenda untuk tidur karena tidurnya itu di tenda, dan kebetulan saya satu tenda dengan rekan saya bersama pelatih juga, namanya Kang Sairin ya. Beliau itu profesinya mengajar sebagai guru agama yang tentunya itu saya harap bisa menghandle segala macam gangguan-gangguan gaib yang nantinya akan hadir di kegiatan tersebut. Singkat cerita, suasana sudah mulai menjelang malam, tepatnya ba'da sholat maghrib. Karena cuaca sudah mulai gelap, kegiatan dilaksanakan sholat maghrib berjamaah di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan kultum, kuliah 7 menit ya menyebutnya. Jadi siraman rohani dari pembina, guru yang kebetulan juga guru agama. Tapi pada saat kultum berjalan ini, selepas sholat maghrib, saya kembali ke tenda bersama Kang Sairin. Di saat itu saya melihat ada seorang perempuan. Perempuan ini dia pakai baju lengkap ya, sama seperti manusia, dan menggunakan jaket yang ada tudungnya. Tapi bukan tudung saji ya, ini tudung biasa. Jadi jaket yang ada tudungnya gitu. Si perempuan ini diajak ngobrol ya Kang Sairin, tetapi dia hanya bisa diam tanpa menjawab sepatah kata pun. Lalu tidak berapa lama si perempuan ini beranjak pergi menuju warung-warung yang tersedia di perpalutungan tersebut. Tidak lama setelah itu, kemudian kami berdua itu kembali ke tempat kegiatan anak-anak berada untuk ikut mengawasi. Nah, secara kebetulan saat itu saya membawa kamera ya, kameranya itu sangat canggih sekali. Kameranya itu dari HP, HP-nya waktu itu masih mereknya Nexian yang ada trackball-nya itu, yang ketika digulir-gulir itu gampang macetnya. Saya iseng ingin mendokumentasikan kegiatan yang ada pada saat itu, dan pada saat saya mencoba memfoto itu biasa saja ya, normal, tidak ada yang aneh-aneh. Kejadian aneh itu bermula ketika sudah selesai sholat isya. Sholat isya kami ada jadwal makan malam bersama. Makan malam bersamanya itu bersama dengan semua anak-anak. Kemudian setelah selesai makan, kami ada waktu bebas selama 15 menit. Untuk itu, saya dan anak-anak itu berinisiatif untuk berkumpul di tenda. Dan ketika berkumpul di tenda itu, saya sempat melakukan beberapa pemotretan juga dengan HP tadi ya. Pada tahun 2010 ke 2011 itu, HP itu ya lumayan sih untuk foto-foto, lumayan menunjang. Tapi kalau zaman sekarang itu sudah tidak ada apa-apanya. Jadi ketika berkumpul itu kami mencoba iseng untuk membuka dokumentasi tadi. Dan ketika membuka dokumentasi tadi, kami cukup terkejut melihat hasil foto yang ada. Jadi hasil foto yang ada itu ketika saya mencoba untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan itu dalam sebuah objek foto, tiba-tiba di dalam hasil fotonya itu terdapat beberapa hal-hal aneh. Di antaranya ketika waktu sore sebelum maghrib itu kami sempat berfoto di depan tenda sama anak-anak. Itu ada semacam bayangan ya, bayangannya ini seperti cahaya putih yang membentuk kepala seekor babi yang seperti ini kurang lebihnya fotonya. Lalu setelah melihat kepala seekor babi tersebut, saya juga mencoba mengecek lagi. Ternyata ada hal aneh lainnya, yaitu ketika kultum tersebut berjalan, ya, di situ saya melihat ada sebuah foto penampakan bayangan hitam gelap, ya. Si sosoknya ini warnanya putih,
seperti cahaya putih. Dia seperti botak gitu ya, tapi ada tanduknya dua, sedang menyeringai ke kamera seolah-olah dia pengen ikut di foto. Entah itu memang efek kamera dengan cahaya yang salah, atau mungkin memang benar sebuah makhluk halus yang pengen ikut eksis. Jadi dia ingin nampang di sebuah kegiatan kita ya, menunjukkan eksistensinya di depan kamera. Lalu setelah saya amati, cukup seram juga karena memang cukup jelas gambarnya. Kurang lebihnya gambarnya itu seperti ini nih. Ya, seperti ini kan. Ini kan cukup jelas sekali wujudnya. Setelah melihat gambar makhluk botak bertanduk ini, kami mulai merasa seram. Saya sama anak-anak dan Kang Sail ini merasa, waduh ini sepertinya banyak sekali makhluk. Ditambah lagi setelah itu saya mencoba melihat lagi, itu ada foto ya, foto ada seberkas cahaya putih atau memerah seperti itu. Kurang lebihnya fotonya itu seperti ini teman-teman. Konon katanya foto seperti ini itu dinamakannya itu orbs ya. Orbs itu semacam tampilan makhluk halus yang ingin menunjukkan wujudnya tapi belum sempat menunjukkan wujud sesuatu gitu. Jadi masih dalam bentuk cahaya. Menurut teman-teman ini seperti apa coba kira-kira? Lalu saya mencoba melihat-lihat lagi dan akhirnya saya menemukan satu foto lagi yang sangat menyeramkan. Sosok yang sedang melayang di atas anak-anak yang sedang berkegiatan kultum. Sosok ini digambarkan mempunyai wajah berwarna kebiruan ya, dan mengenakan seperti jubah berwarna hitam. Saya sendiri sempat kaget, ini alien atau apa gitu ya. Tapi setelah di zoom dan di terka-terka berkali-kali, ternyata memang ini menyerupai sosok berjubah hitam dan bermuka biru. Kurang lebihnya gambarnya ya seperti ini. Menurut teman-teman kira-kira ini apa ini? Bisa memberikan penjelasan nggak kira-kira setelah teman-teman melihat? Kalau bisa menjelaskan, silakan simpulkan dan beri komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar mengenai gambar tadi. Kurang dan lebihnya pengalaman mistis saya yang bisa saya bagikan di edisi pertama Bang Kumis ini itu tadi. Hanya ada 4 gambar itu yang bisa saya tunjukkan dalam kegiatan saya di tahun 2010 atau 2011an gitu. Saya agak lupa persisnya. Tapi yang jelas kegiatannya itu di perkemahan Palutungan. Kalau dijelaskan lebih jauh lagi itu cukup panjang ya, dan masih banyak lagi sebenarnya kejadian mistis. Tetapi karena tidak ada media gambar yang bisa saya tunjukkan, saya khawatirnya teman-teman menyangka saya berbohong. Jadi saya cukup bagikan yang ini saja dulu ya. Mungkin nanti di kesempatan selanjutnya dengan bintang tamu yang hadir yang akan membagikan cerita-cerita mistisnya di Bang Kumis edisi selanjutnya, mungkin kita akan berbicara lebih banyak lagi mengenai hal-hal mistis. Kurang dan lebihnya seperti itu. Sampai jumpa di edisi Bang Kumis selanjutnya. Walaupun konten ini seram, tetapi mohon jangan dianggap seram, karena ini adalah konten seram yang sebenarnya tidak ada seram-seramnya sama sekali. Saya diakhiri, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang lagi selanjutnya. Sampai jumpa selanjutnya di Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris.